Ini adalah contoh video animasi yang dibuat secara offline atau tanpa menggunakan jaringan internet, yang dapat kita manfaatkan sebagai video pembelajaran. Bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi. Jadi di sini kita menggunakan sebuah software yang bernama Video Maker FX. Kita bisa login menggunakan username dan password apa saja. Untuk mendownload software ini, bisa klik link pada deskripsi video ini. Oke, kita klik login. Ini tampilan awalnya. Kita buat project baru dan kita beri nama misalnya video animasi. Lalu kita klik create project. Selanjutnya kita harus menambahkan slide. Nah, slide di sini kita bisa memilih slide-slide yang disediakan oleh Video Maker FX. Di sini sangat banyak sekali slide yang disediakan. Nah, di sini kita tidak bisa menambahkan slide kosong, jadi kita harus memilih slide yang ada pada Video Maker FX ini. Sebelah kiri adalah template-nya, yang di sebelah kanan itu adalah tampilan dari slide-nya. Jumlahnya pun berbeda-beda. Jadi sangat banyak sekali slide yang sudah disediakan yang dapat kita manfaatkan dalam membuat video animasi maupun video pembelajaran. Kita bisa memilihnya sesuai kebutuhan. Nah, misalnya ini, kita bisa menambahkan satu persatu slide dengan klik add slide atau menambahkan semuanya dengan add all slide. Ini contohnya, saya tambahkan semuanya. Nantinya di sini kita masih bisa menambahkan slide-slide yang lainnya melalui menu add slide. Aplikasi ini sangat ringan. Ini saya install di laptop dengan spesifikasi RAM hanya 2 GB dan menggunakan OS-nya Windows 7. Ini masih sangat mudah diakses. Ini tampilannya dari template yang sudah kita masukkan tadi. Nah, misalnya pada slide 1 di sini kita bisa merubah teks-teks yang ada pada slide tersebut dengan yang kita inginkan. Ini contohnya dengan menu di sebelah kanan ini ya, ada text, image, shape, animation yang bisa kita rubah sesuai dengan template slide yang sudah disediakan di sini. Nah, ini contohnya bisa kita geser dengan menggunakan tombol geser tersebut, dan kita bisa memilih font, ukuran, dan efeknya. Nah, misalnya ini image. Ini untuk merubah gambar yang ada pada slide ini. Nah, ini contohnya kita bisa menggunakan gambar-gambar yang ada pada Video Maker ini, atau juga kita bisa menggunakan gambar yang ada pada komputer kita. Nah, kebetulan untuk slide ini ya, kita contohkan, ini tidak berubah. Kenapa? Karena itu kan yang dipilih background image-nya, dan sedangkan di sini background-nya tertutup oleh shape. Jadi yang di atas pada slide yang saya pilih ini adalah shape-nya, yang warna hijau itu adalah shape-nya. Jadi itu tidak masuk. Nanti kita contohkan ke slide yang lainnya. Ya, ini shape-nya. Jadi semua yang ada pada slide 1 ini adalah shape-nya, jadi menimbun dari background-nya. Nah, ini bisa kita rubah posisinya dari shape-shape yang ada pada slide 1 ini. Nah, ini contohnya shape yang berbentuk lingkaran, bisa kita geser dan bisa kita rubah warnanya. Untuk merubah warnanya kita harus melakukan klik 2 kali pada warnanya. Seperti ini contohnya, berubah menjadi merah. Dan di sini ada beberapa tombol yang bisa digunakan untuk menggeser, memperbesar atau memperkecil dari shape tersebut. Nah, misalnya ini kita kembalikan ke posisi semula lagi. Kita pilih warnanya kembali ke semula. Nah, seperti ini ya cara merubah pada slide-slide-nya. Kita bisa menerapkannya ke shape-shape yang lainnya. Nah, ini saya contohkan menambah slide baru. Misalnya kita menggunakan slide yang lainnya
Misalnya pada yang paling bawah ini zoom in misalnya, atau dengan slide-slide yang lainnya. Ini saya contohkan menambah satu slide saja. Kita klik yang add slide, maka slide tersebut akan ada di yang paling belakang. Nah, ini saya contohkan lagi menggunakan yang gambar. Kita klik yang background image-nya. Kita bisa memilih dari background yang ada pada video maker ini. Itu ya, berubah. Lalu gambarnya kita rubah juga menggunakan gambar yang ada di sini atau menggunakan gambar kita sendiri. Jadi di sini sangat banyak sekali disediakan berbagai gambar yang bisa kita manfaatkan dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, ini ya, seperti inilah jadinya perubahannya untuk merubah gambar dan background pada slide tertentu. Ini shape-nya bisa kita rubah, animation-nya menggunakan menu yang ada di sebelah kanan ini. Untuk pengaturan audionya, kita bisa menambahkan instrumen musik. Di sini juga disediakan sangat banyak sekali instrumen yang bisa kita manfaatkan dalam membuat video ini. Bisa juga kita merekam suara kita sendiri. Ini ya tombol untuk merekamnya. Apabila kita menginginkan suara kita juga untuk masuk di sini, kita bisa melakukan pengaturan suara dari backgroundnya dan suara dari yang kita rekam, yaitu volumenya. Selanjutnya kita bisa mengekspornya apabila kita sudah selesai melakukan editingnya. Ini adalah tempat penyimpanannya, ini adalah kualitasnya. Kita bisa memilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, lebih baik kita simpan dalam kualitas tadi. Kualitasnya bisa juga kita pilih di sini. Lalu kita klik ekspor. Ini prosesnya sesuai dengan slide yang kita buat. Semakin banyak slide-nya, maka akan semakin lama. Oke, kita bisa menunggu. Jadi ini akan terrender satu persatu dari slide yang sudah kita buat. Jadi semakin banyak slide-nya, ini juga akan semakin lama. Ya, kalau sudah selesai, kita bisa buka foldernya dan kita bisa membuka video tersebut dan kita bisa mengecek hasilnya seperti apa. Kita masih bisa mengeditnya kembali dari project yang kita buat tadi apabila ada perbaikan. Nah, seperti inilah contohnya. Ini bisa disesuaikan dengan yang kita butuhkan, kata-katanya, gambarnya, atau yang lainnya sesuai dengan konsep video yang akan kita buat. Demikianlah tutorial ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.